Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Sabtu, 1 April 2023, hari biasa Pekan Prapaskah kelima. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai dengan 28, Mazmur bab 31 ayat 10 sampai dengan 13, Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Persepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kaifas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Matikanlah rasa benci dan gantikan dengan kasih. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sikap membenci dapat muncul dalam diri siapapun.
ini didasari oleh sifat iri hati. Kebencian menghapus segala kebaikan, bahkan dapat mendatangkan celaka kepada orang lain. Kebencian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi begitu memuncak kepada Yesus. Dengan banyaknya mujizat yang Yesus lakukan dan juga pengajarannya yang menarik, banyak orang menjadi percaya. Yesus makin populer dan jumlah orang Yahudi yang percaya kepadanya semakin bertambah banyak. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. Mereka merasa bahwa kehadiran dan karya Yesus merupakan ancaman bagi keberadaan mereka di tengah masyarakat. Kebencian mereka mencapai puncaknya di dalam kata sepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Sebenarnya, bila diperhatikan dengan teliti, akar perasaan terancam mereka adalah perpaduan antara rasa iri, kebutuhan akan pengakuan dari orang lain, keinginan berkuasa, dan nafsu akan uang. Kebencian tak mengenal status dan jabatan. Ketika kenyamanan pribadi terusik, jalan apapun akan dilakukan untuk mempertahankannya. Di tengah kesungguhan umat untuk menyucikan diri, mempersiapkan diri untuk perayaan Paskah, para imam kepala justru bersepakat untuk menangkap dan membunuh Yesus. Hal ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan dan ibadah yang mereka lakukan hanyalah formalitas belaka. Pelayanan dan mujizat yang Yesus lakukan tidak meluluhkan hati mereka, malahan mengobarkan kebencian itu. Tidak demikian seharusnya kita sebagai murid Kristus. Status sebagai murid Kristus ini mestinya membawa kita kepada penyucian diri dan mematikan segala kebencian. Hendaklah kita tidak memelihara kebencian terhadap orang lain, karena hal itu akan membawa kita kepada pemikiran untuk merancang hal-hal yang jahat bagi orang lain. Kebencian dapat dibersihkan dan diubah menjadi belas kasihan jika hati dan pikiran kita terbuka dan kita mau ditegur oleh kebenaran. Kita memohon kepada Tuhan agar membersihkan hati dan pikiran kita dari rasa benci dan mengubahnya dengan hati penuh belas kasih seturut teladan Yesus sendiri. Kita matikan kebencian dan mengobarkan
semangat kasih kepada sesama. Saudara, rasa iri bisa membutakan mata hati kita, sehingga memusuhi orang lain, bukan karena perbuatannya yang buruk terhadap kita, tetapi justru karena berbuat baik terhadap sesama. Apakah kita masih dikuasai oleh perasaan negatif seperti nafsu, iri, dan berkuasa terhadap orang lain yang ada di sekitar kita? Matikanlah rasa iri itu dengan hidup saling mengasihi sebagai saudara, seorang akan yang lain. Kita semua adalah saudara. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku menepis rasa iri dan benci terhadap orang lain. Tanamkanlah dalam diriku untuk ikut bangga atas hal-hal baik yang ada dalam diri sesamaku. Semoga cinta kasih dan persaudaraan mewarnai dan menopang hidupku. Ampunilah dosa dan salah-salahku. Engkau Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan memerintah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu.